Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aulia Cahyani dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Sostia Herawati ST MSI. Nah, daftar yang ingin kita bahas pada presentasi kali ini adalah pengertian korupsi, contoh kasus, kemudian sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama itu, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara, berupa penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pejabat, anggota legislatif, dan pegawai negeri sipil. Penting bagi kita untuk memahami konsep dasar korupsi sebelum membahas lebih lanjut tentang sikap mahasiswa. Nah, kemudian ini ada Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, atau fasilitas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Sanksi pidana untuk tindakan pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 antara lain pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Kemudian ada pidana penjara seumur hidup, lalu pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ada pembayaran uang pengganti dan sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa pidana mati dalam keadaan tertentu. Kemudian dampak korupsi terhadap masyarakat. 1. Menghambat suatu pembangunan. 2. Menurunkan kualitas hidup. 3. Menimbulkan ketidakadilan. Yang keempat ini merusak citra negara. Kemudian yang kelima, permasalahan penegakan hukum. Korupsi dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan suatu negara, termasuk perekonomian, sosial, politik, dan pertahanan keamanan. Korupsi dapat merugikan seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang kedua ini kita akan membahas contoh kasus. Contoh kasusnya itu dari Setia Novanto dengan kasus korupsi EKTP. Setia Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI sekaligus politik Partai Golkar diduga terlibat dalam korupsi proyek penggandaan kartu tanda penduduk elektronik EKTP. Proyek ini memiliki nilai lebih dari 5,9 triliun dan kerugian negara yang ditimbulkan diperkiraan mencapai 2,3 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka pada tahun 2017. For your information, Setia Novanto ini menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus politisi Partai Golkar itu pada tahun 2017 ya teman-teman. Berikut, Setia Novanto dinyatakan bersalah berdasarkan pasal-pasal berikut. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Proses hukumnya ini ke pengadilan pada April 2018. Setia Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta. Ia juga diwajibkan membayar denda 500 juta serta mengganti kerugian negara senilai 7,3 juta US dollar. Putusan banding, upaya hukum yang diajukan tidak mengubah vonis secara signifikan.
Kemudian ada penahanan dan kehidupan di penjara. Setia Novanto menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung yang dikenal sebagai tempat penahanan para koruptor kelas atas. Selama di penjara, ia sempat menjadi sorotan karena diduga mendapatkan perilaku khusus, termasuk ditemukan di luar lapas tanpa izin resmi. Kasus Setia Novanto tidak hanya mencerminkan buruknya korupsi di Indonesia, tetapi juga mengungkap celah dalam sistem penegakan hukum dan pengawasan terhadap pejabat publik. Kemudian ini ada pengurangan hukuman melalui remisi. Setia Novanto menerima remisi berkala berdasarkan aturan yang berlaku, seperti Hari Raya Keagamaan dan Hari Kemerdekaan. Berikut beberapa catatan pengurangan hukumannya. 1. Remisi pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada tahun 2023, Setia Novanto mendapatkan remisi 3 bulan. Ia juga mendapatkan pengurangan hukuman serupa pada tahun-tahun sebelumnya sejak ditahan di Lapas Sukamiskin. Kemudian ada remisi Hari Raya Idul Fitri. Pada Idul Fitri 2023 dan 2024, Setia Novanto menerima pengurangan hukuman selama beberapa bulan. Total pengurangan hukuman hingga kini Setia Novanto telah menerima remisi dengan total pengurangan lebih dari 2 tahun masa tahanan. Perkiraan total hingga awal 2025. Yang berikutnya kita akan membahas sikap mahasiswa terhadap korupsi. Sikap mahasiswa terhadap korupsi adalah anti korupsi, yaitu sikap yang menolak, mencegah tindakan korupsi. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi dengan berbagai cara seperti menumbuhkan kesadaran akan bahaya korupsi, mengintegrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan diri sebagai contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi, yang kemudian mengajak orang lain untuk bersama-sama mencegah korupsi. Beberapa sikap anti korupsi yang dapat diterapkan mahasiswa adalah jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, berani, peduli, dan memiliki integritas. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Sikap ini harus diwujudkan tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan yang nyata. Alasan mahasiswa menolak korupsi. Korupsi adalah penghalang utama bagi kemajuan bangsa. Sebagai generasi muda yang memiliki energi, idealisme, dan potensi besar, mahasiswa harus berperan aktif dalam menolak korupsi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Korupsi merusak moral bangsa. Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kejujuran, integritas, dan keadilan. Toleransi terhadap korupsi berarti ikut memperkuat budaya ketidakjujuran. Kemudian, korupsi ini dapat menghancurkan masa depan generasi mendatang. Korupsi merampas hak rakyat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Dampaknya langsung dirasakan oleh generasi muda, termasuk mahasiswa itu sendiri, dalam bentuk kesempatan yang hilang dan ketidaksetaraan yang semakin dalam. Alasan mahasiswa harus menolak korupsi yang selanjutnya adalah menghambat pembangunan dan kemajuan. Korupsi menyedot anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menolak korupsi, mahasiswa mendukung efisiensi dan transparansi dalam penggunaan sumber daya negara. Kemudian menegakkan keadilan sosial. Korupsi menciptakan ketidakadilan sosial, di mana segelintir orang mendapatkan keuntungan besar, sementara sebagian besar rakyat hidup di dalam kemiskinan. Menolak terhadap korupsi adalah langkah untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan merata. Kemudian menjaga citra dan kredibilitas bangsa. Korupsi membuat citra bangsa tercoreng di mata dunia. Dengan menolak korupsi, mahasiswa turut berkontribusi dalam menjaga nama baik bangsa dan memajukan Indonesia di kancah internasional. Tindakan mahasiswa dalam memerangi korupsi, yaitu ada edukasi dan sosialisasi.
mengadakan seminar, diskusi publik, atau kampanye anti korupsi di kampus dan masyarakat, menggunakan media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya korupsi. Kemudian ada mendorong budaya anti korupsi dari kampus, menciptakan sistem transparan dalam kegiatan kampus seperti pengelolaan dana organisasi. Kemudian ada mendukung penegakan hukum. 1. Mendukung lembaga pemberantas korupsi seperti KPK. Kemudian mendorong pemerintah untuk memperkuat hukum anti korupsi. Mahasiswa memiliki peran penting dalam memerangi korupsi dengan menunjukkan integritas, mengedukasi masyarakat, mengawasi kebijakan, serta mendukung penegakan hukum. Sebagai agen perubahan, mereka harus aktif dalam berbagai aksi nyata untuk menciptakan budaya anti korupsi demi masa depan bangsa yang lebih bersih, adil, dan sejahtera. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menyuarakan aspirasinya. Tantangan yang dihadapi adalah 1. Ketidaktegasan penegakan hukum. Kemudian ada budaya korupsi yang mengakar. 3. Minimal transparansi dan akuntabilitas. Kemudian ada rendahnya partisipasi generasi muda. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat. Meskipun mahasiswa memiliki semangat yang tinggi, tetapi mahasiswa juga menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memerangi korupsi. Salah satunya adalah ketegasan penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif mengatasi tantangan ini, membutuhkan sinergi antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah, dan penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar bebas korupsi. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah mahasiswa harus bersikap tegas dalam menolak korupsi di Indonesia. Sebagai agen perubahan, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan integritas, mengkritisi kebijakan yang rawan korupsi, dan aktif dalam edukasi serta advokasi pemberantasan korupsi. Dengan sikap yang konsisten, mahasiswa dapat membantu membangun budaya anti korupsi yang mendukung terciptanya bangsa yang bersih, adil, dan maju. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.